Nasihat ini bukan hanya untuk komandan, bukan hanya untuk pasukan, tapi ada orang yang lebih hebat dari mereka. Itulah perempuan-perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak berdaya, tapi sesungguhnya mereka perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang hebat, yang berjuang di dalam hutan rimba, ada perempuan yang ikhlas mendampingi. Mereka bermunajat di tengah malam, dalam tetesan urayan air mata, dalam simpuh sujud mereka kepada Allah. Mungkin itulah yang membuat kalian selamat dari densingan peluru. Mungkin itu yang membuat kalian selamat akan tetap kembali ke Yonif 126 Kalacakti ini, insya Allah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kipas. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu panas. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi membalas pantun Bapak Komandan Brigif 7 Rimba Raya dan Bapak Bupati Batubara. Yang sama kita hormati Bapak Komandan Brigif 7 Rimba Raya beserta seluruh jajaran, Bapak Bupati Kabupaten Batubara, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dan Lanut, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tausiah yang akan saya sampaikan ini saya beri judul Wasiat Jihad untuk pasukan dari Yonif 126 Kalacakti yang dipimpin oleh Danyon 126 Kalacakti Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Yahya Ginting. Dalam perjalanan dari Pulau Sumatera dilanjutkan ke Pulau Jawa, lalu kemudian menuju Papua untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap rekaman tausiah ini bisa diperdengarkan kepada seluruh pasukan yang jauh dari kampung halaman sanak keluarga. Saya tak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya berharap suara saya, kata-kata saya sampai di hati saudara-saudara saya. Sehingga walaupun kita jauh, tapi hati kita tetap selalu bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa merasakan perasaan saudara-saudara saya. Dipukul ombak, dihempas gelombang, 3 pekan lamanya. Dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dilanjutkan sampai ke Papua.
Maka yang pertama kali ditanamkan dalam hati dan pikiran, innallaha katabal maqadir. Allah telah menuliskan takdir. 50 alfasanah 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah memerintahkan kepada qalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahai qalam, wahai pena, uktub, tulis. Lalu kemudian pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Yang ditulis pena adalah bahwa Bapak Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Yahya Ginting beserta lebih kurang 400 pasukan dari 126 Kalacakti menyeberang menuju Papua demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhub, kertas takdir sudah kering, tak bisa diulang balik. Yang bisa menghapusnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa untuk menghapus, wa yuthbit, dan Allah Maha Kuasa pula untuk menetapkannya. Setiap datang bisikan setan, setiap datang gundah gulana, karena walaupun Bapak dibalut dengan baju tentara, walaupun fisiknya sudah kuat, tapi sesungguhnya di dalam baju itu ada kulit. Di dalam kulit itu ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada hati, ada perasaan, ada cemas, ada takut, ada khawatir, ada gundah gulana. Usir, halau kecemasan itu. Katakan bahwa ini sudah dituliskan Allah. Di antara rukun iman yang 6, antu'mina billah, percaya kepada Allah. Wa malaikati, kepada malaikat. Wa kutubihi, kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, kepada rasul-rasul. Wal yaumil akhir, kepada hari akhirat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ketika sahabat-sahabat saya, bapak-bapak dari TNI lulus menjadi tentara nasional Indonesia, maka sesungguhnya itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu daun yang jatuh. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada satupun tanah yang kering dan basah. Illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka tanamkan itu dalam hati. Kalau bisa video ini dipotong-potong, ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, silakanlah potong. Kirimkan ke grup-grup, kirimkan ke nomor handphone, supaya di save di handphone masing-masing. Mungkin internet susah di gunung, tapi insya Allah selama masih ada baterai, masih ada hidup, dengarkanlah, masukkan ke hati, masukkan ke telinga, masukkan ke pikiran, bahwa aku menjadi tentara ini adalah takdir. Bahwa aku ditugaskan ke Papua ini adalah takdir. Aku orang beriman, aku tidak akan menolak takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menetapkan, maka Allah pasti menolong aku. Bahwa saya Abdul Somad menjadi ustadz, itu memang sudah takdir saya. Bahwa Bapak Bupati, Wakil Bupati Batubara, mereka bertarung, dipilih menjadi pemimpin di kabupaten yang berpenduduk 800.000 jiwa ini. Itu pun juga adalah takdir Allah. Siapa di antara kita yang paling mulia? Apakah bupati yang pejabat, atau Abdul Somad yang ustadz, atau kalian yang berjihad di Papua sana? Yang paling mulia bukan tentara, bukan ustadz, bukan ulama, bukan ulil amri. Yang paling mulia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, Bapak Komandan. Itu poin pertama, wahai saudaraku para pasukan TNI. Tanamkan ke dalam hati dan pikiran. Begitu juga dengan istri yang ditinggalkan. Setahun bukan waktu yang sebentar. 12 bulan, 360 hari. Dilihat orang ada suaminya jalan-jalan. Dilihat tetangga ada suaminya yang mendampingi saat undangan. Maka ingatlah, ketika kalian dipertemukan, saat kalian berjodoh, yang mempertemukan kalian adalah Allah.
Yang membuat kalian menikah adalah Allah. Wahai bapak-bapak tentara, dulu berapa perempuan yang akan menjadi calon istri kalian? Tapi kenapa yang menjadi akad saat walimah, yang dinikahkan dengan kalian perempuan yang saat ini kalian tinggalkan? Pastilah Allah memilih mereka karena mereka perempuan yang sanggup untuk mendampingi. Kenapa kalian, wahai wanita-wanita solihah yang terpilih mendampingi bapak-bapak TNI? Itu karena kemuliaan, itu karena kehormatan. Kalian perempuan yang kalau ditinggalkan menjaga kehormatan keluarganya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya. Anak-anak tetap mengaji. Ajak anak-anak habis maghrib membaca Al-Quran. Ajak anak-anak berdoa. Walaupun ayah mereka sedang berjuang, besarkan fotonya, dudukkan supaya mereka melihat gambar ayah mereka. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, supaya membuka hati yang tertutup. Kalau anak-anak ribut, anak-anak menangis karena rindu, bacakan Al-Fatihah. Doakan supaya yang di sana pun tenang, yang ditinggalkan pun juga berhati lapang. Supaya anak-anak yang rindu terobati rindunya berkat doa kepada Allah. Hati bukan punya kita. Hati memang ada dalam badan kita, tapi hati milik Allah. Doakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati para tentara kami, kokohkan hati para istrinya, kokohkan hati anak-anaknya. Mereka semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nasihat ini bukan hanya untuk komandan, bukan hanya untuk pasukan, tapi ada orang yang lebih hebat dari mereka. Itulah perempuan-perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak berdaya, tapi sesungguhnya mereka perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang hebat, yang berjuang di dalam hutan rimba, ada perempuan yang ikhlas mendampingi. Mereka bermunajat di tengah malam, dalam tetesan urayan air mata, dalam simpuh sujud mereka kepada Allah. Mungkin itulah yang membuat kalian selamat dari densingan peluru. Mungkin itu yang membuat kalian selamat akan tetap kembali ke Yonif 126 Kala Cakti ini insya Allah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Poin yang pertama, yakinkan diri, yakinkan hati, yakinkan pikiran bahwa ini sudah tertulis, bahwa ini adalah takdir Allah dan aku menerima takdir ini dengan ridha. Ketika aku berkata raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Tuhanku, maka saat itu aku menerima segala tulisan takdir yang sudah ditetapkan Allah kepada aku. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku kata Allah, walam yasbir bibalai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku kata Allah, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Allah mengancam siapa yang tidak mau menerima takdir Allah, siapa yang tidak ikhlas menerima ketetapan Allah, carilah Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat hak, kalimat benar. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah. Walaupun yang diinjak bumi Papua, walaupun yang dijumpai adalah saudara kita di Papua sana, tapi sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Langit, bumi milik Allah. Kau terlahir di Pulau Sumatera, kau dibesarkan di Pulau Jawa, kau lulus di Pulau Kalimantan, kau terlahir sebagai orang Sulawesi, dan sekarang bertugas di Papua. Semua bumi ini milik Allah. Wal ibadu ibadullah. Orang Papua yang kau jumpai di sana, itu adalah saudaramu. Andai kau satu agama, kau disatukan dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau berbeda agama, kau diikat dengan satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai engkau berbeda warga negara, kau tetap diikat dengan satu ikatan, sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa asing. Saya Abdul Somad
4 tahun di Mesir. Dari tahun 98 sampai 2002. 2 tahun di Maroko. Tidak pernah pulang ke kampung halaman. Dari tahun 2004 sampai 2006. Dilanjutkan belajar ke Sudan. Bumi Afrika. Jauh dari kampung halaman Pulau Sumatera. Tapi saya tidak merasa asing. Memang konteks kita berbeda, Bapak Komandan. Memang konteks kita berbeda, wahai pasukan TNI. Saya ke sana belajar, kalian berjuang. Saya dengan tinta dan pena, kalian dengan peluru yang mengancam nyawa. Memang saya akui berbeda, tapi tentu perasaan rindu kita sama. Maka selama di Papua, tanah itu milik Allah. Camkan ke dalam hati dan pikiran, tanah yang kupijak ini tanah milik Allah. Kalau Sumatera milik Allah, kalau Kalimantan milik Allah, Sulawesi milik Allah, Jawa milik Allah, Papua yang kuinjak juga milik Allah. Dan saudaraku yang berjumpa ini, mereka juga manusia yang terdiri dari tulang, kuku, darah, daging, sumsum, bulu, jantung mereka berdetak, nafas mereka berhembus. Mereka juga adalah hamba Allah. Ya Allah, kuserahkan negeri ini padamu, kuserahkan diri ini padamu, kuserahkan hamba-hambamu ini padamu. Maka tanamkan itu dalam hati untuk mengusir rasa asing. Kita tidak sedang berada di tanah orang lain. Kita tidak sedang berada bersama orang lain. Kita sedang bersama dengan hamba Allah. Itu yang selalu mengobati hati saya di saat saya sedang berada di tempat orang lain, di tempat yang terasa asing. Insya Allah jurus-jurus yang mujarab ini bukan hanya sekedar kata-kata di ujung lidah, tapi pernah saya amalkan dan itu manjur untuk diri saya, mengusir kesusahan hati, kegalauan saya di kampung orang lain. Yang ketiga, sebagai seorang muslim tidak ada jalan lain, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Panglima besar Jenderal Sudirman, ketika dia ditanya orang, kenapa jenderal tidak terbunuh oleh pasukan Belanda? Ada yang mengatakan jenderal punya jimat, ada yang mengatakan jenderal kebal. Kata Panglima besar Jenderal Sudirman, jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, saya tidak pernah meninggalkan putus wudhu. Yang ketiga, saya tidak pernah meninggalkan zikir. Itulah yang menguatkan hati. Apapun yang kita pegang, pisau, senjata, itu hanya menguatkan zohir. Maka orang barat mengatakan, yang penting itu bukan senjatanya, tapi man behind the gun. Orang yang memegang senjata itu. Senjata itu sama semuanya. Tapi kenapa ketika dipegang tentara Israel berbeda dengan ketika dipegang oleh tentara mujahid fisabilillah dari Palestina. Ketika tentara Palestina berhasil menangkap tentara Israel, terbunuh, mereka buka bajunya. Ternyata tentara Israel itu pakai pampers, terkencing-kencing, terberak-berak mereka menghadapi tentara Palestina. Kenapa pasukan Palestina berani? Karena mereka berjuang demi Allah. Kenapa pasukan Israel berperang? Karena mereka mengharapkan dana yang besar dari Israel, dari support yang besar dari Amerika. Mereka berjuang, saudara kita dari Palestina, karena Allah dengan senjata apa adanya. Maka kembalikan kepada Allah. Di saat akan masuk ke hutan, menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea, langkahkan kaki, serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan hanya karena pakai sepatu, susah membuka talinya, lalu tidak sholat. Jangan. Bagaimana caranya supaya sholat tetap terlaksana? Sholat pakai sepatu. Selama tidak ada menginjak najis, kotor tanah liat bukan najis, silakan sholat dalam keadaan darurat. Maka sebelum berwuduk itu, sebelum pakai sepatu, berwuduk dulu. Sebelum pakai sepatu, berwuduk dulu macam biasa. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, usap telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, siram kaki. Setelah kaki disiram bersih, pakailah kaos kaki. Setelah itu masukkan ke dalam sepatu. Nanti kalau wudhu batal, tak usah lagi buka sepatu. Muka tetap disiram, tangan disiram, kepala diusap,
telinga diusap, yang kaki itu cukup usap bagian atasnya saja. Tak usah lagi buka sepatu, tak usah lagi buka kaos kaki, usap bagian atasnya saja. Basahkan tapak tangan dengan air, setelah itu usaplah bagian atas sepatu. Kalau kamera di sana, shoot, nanti tengok bagaimana cara masul khufain, mengusap sepatu bagian atasnya saja, bukan bagian tapaknya. Basahkan kedua tangan, usap sepatu bagian atas. Setelah itu sholatlah. Kalau kebetulan musafir, jaraknya jauh, 82 km. Ada yang mengatakan 87 km. Ada yang mengatakan 88,9 km. Terserah, yang penting 82 ke atas. Maka sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Yang asar bisa ditarik ke zuhur, yang zuhur bisa ditarik ke asar. Kalau zuhur ditarik ke asar, jamak qasar, jamak takhir namanya. Kalau asar ditarik ke zuhur, jamak qasar, jamak takdim namanya. Sholat jangan sampai tinggal, karena sholatlah yang menguatkan hati kita. Musuh ini besar, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Ujian ini besar, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung. Allah maha besar. Allahu Akbar. Serahkan semua kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau jaraknya tidak sampai qasar solat, tak sampai 82 km, hanya menjaga perbatasan, tapi sangat genting, ketakutan, cemas, bisa dijamak. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Maka tidak pakai qasar. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Asar ditarik ke zuhur, jamak takdim. Zuhur ditarik ke asar, jamak takhir. Maghribnya tetap 3, isya'nya tetap 4. Ditarik maghrib ke isya', namanya jamak takhir. Ditarik isya' ke maghrib, namanya jamak takdim. Nanti diperdalam lagi dengan imam-imam ustadz kita yang ditugaskan bersama para pasukan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Papua. Tapi sholat jangan sampai tinggal sama sekali. Tentang pakai sepatu tadi, kalau tidak musafir, berada di barak, berada di camp, bisa sehari semalam. Dari mulai subuh sampai subuh besok, tidak perlu lepas sepatu. Tapi kalau musafir, 3 hari 3 malam. Misalnya mau dibawa dari satu hutan ke hutan berikutnya, dari satu perbatasan ke perbatasan selikutnya, dari satu pos ke pos berikutnya, maka bisa 3 hari 3 malam. Baru dibuka lagi sepatu, barulah dibasuh lagi kaki. Selama itu, sholat jangan tinggal hanya karena baju kotor. Karena kotor bukan najis. Sholat jangan tinggal hanya karena tanah liat bukan najis. Tapi kalau najis, siram, cuci, bersihkan. Setelah itu, pakailah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat akan menguatkan hati. Wasta'inu, minta tolong. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, sholat. Nabi SAW sebelum meninggal memesankan, qumu ila sholatikum yarhamkumullah. Tegakkan sholat, maka rahmat Allah akan turun. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau nanti di tengah hutan tak ada air, masih ada debu tanah, bertayamumlah. Bertayamumlah. Lepaskan jam, lepaskan cincin, ambil tanah, tepuk 1 kali. Pukulkan tapak tangan, usapkan ke wajah sekali. Tepukkan lagi ke tanah, pukulkan tapak tangan, sapukan ke tangan sampai ke siku. Kalau kebetulan bajunya panjang, tak bisa sampai ke siku, pakai mazhab Maliki, hanya ke pergelangan tangan saja. 1 kali cukup. Setelah itu sholatlah. Tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, wahai saudaraku. Karena hubungan kalian dengan keluarga jauh, hubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta jauh, hubungan dengan atasan jauh. Satu-satunya hubungan yang dekat adalah dengan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula
wala quwata illa billah al-aliyul azim. Yang pertama, catatan takdir. Yang kedua, tanah yang diinjak tanah Allah. Manusia yang dijumpai adalah hamba Allah. Yang ketiga, salat jangan sampai tinggal. Yang keempat, zikir. Zikir begitu banyak. Subhanallah tasbih, zikir. Tahmid alhamdulillah, zikir. Takbir Allahu Akbar, zikir. Semuanya adalah zikir. Kalau bingung, maka saya pilihkan zikir 3. Ini saya ijazahkan. Saya izinkan untuk mengamalkannya. Saya terima dari guru saya di Sudan. Namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Zikir yang pertama adalah istighfar. 100 kali. Diawali dari habis sembahyang subuh. Astaghfirullahalazim. 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 Kalau mau lengkap panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Zikir yang kedua adalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali. Zikir yang ketiga adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau Bapak Komandan bisa mengkoordinir zikir bersama-sama, bagus. Beramai-ramai, bagus. Dengan suara jahar, menguatkan hati. Zikir didengar telinga, zikir masuk ke kepala, zikir masuk ke hati, menguatkan semangat. Tapi kalau tidak bisa, takut didengar musuh di tengah hutan, berzikirlah dalam hati. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Sempit hati, sempit pikiran, dilapangkan Allah Ta'ala. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah hati, susah pikiran, dimudahkan Allah Ta'ala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak selawat. Nabi Muhammad memberikan syafaat, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Selawat saudaraku dari Papua, saudara kalian dari dalam hutan, saudara kalian, selawat yang ada dari perbatasan, disampaikan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai selawat kalian. Wahai pasukan TNI, wahai komandan, selawat kalian dari tanah Papua dibawa oleh malaikat, dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat kalian lebih khusyuk, selawat kalian lebih syahdu, selawat kalian lebih takut, selawat kalian lebih tenang. Maka berselawatlah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakinkan bahwa Nabi Muhammad mendengar selawat kalian. Yakinkan hati bahwa selawat kalian dibawa oleh malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kalian sampai ke makamku, kata Nabi. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu? Waqad arimta, padahal kau sudah mati, sudah dimakan cacing tanah. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Jasad Nabi Muhammad tidak dimakan cacing tanah. Maka kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hubungan dengan istri putus, handphone mungkin mati, signal mungkin tidak ada. Hubungan dengan atasan putus, hubungan dengan batu bara mungkin putus. Tapi hubungan dengan Nabi tidak pernah putus. Saat sholat berhubung dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Saat berselawat berhubungan dengan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah angkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian puncaknya istighfar, salawat, puncaknya adalah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut bisa dihentikan, diam. Tangan bisa dihentikan, diam. Kaki bisa dihentikan, diam. Mata bisa dihentikan, diam. Terpejam. Tapi hati tak bisa dihentikan. Hati yang sedih, hati rindu pada anak, hati sayang pada istri,
Hati rindu tempat kampung halaman. Apa kata orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Pikiran, kenapa aku ditugaskan ke Papua? Kenapa aku masuk tentara? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Setan datang berbisik. Kalaulah dulu tak masuk tentara, kalaulah dulu tidak ditugaskan ke Papua, kalaulah dulu aku sekolah, kalaulah dulu, kalau. Satu kalau akan disusul oleh kalau. Hilangkan kalau itu. Bagaimana cara menghilangkan kalau? Menghilangkannya adalah dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil memegang senjata, sambil menjaga perbatasan, sambil di dalam hutan, dalam kesendirian, berzikir. Malaikat-malaikat mendengar. Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Itulah cara menghilangkannya. Setiap kali datang rindu, setiap kali datang susah, setiap kali datang galau, cepat berzikir. Setan menjauh dari orang yang berzikir. Karena kalau tidak diperturutkan, stres datang, depresi datang, penyakit datang, kesusahan datang, kegalauan datang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hilangkan semua dengan zikir. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'asu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Insyaallah. Dengan izin Allah. Minal aminin. Aman dari su'ul khatimah. Aman dari bisikan setan. Aman dari neraka jahanam. Jangan lupa saudaraku. Jangan lupa komandan. Jangan lupa pasukan TNI yang ada di Papua. Yang mempertahankan Indonesia. Yang mempertahankan perbatasan. Yang mempertahankan kedaulatan. Tanamkan itu semua ke dalam hati. Yang kelima, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai kematian itu datang, tidak perlu ke Papua untuk mati. Tidak perlu masuk tentara untuk mati. Tidak perlu perang untuk mati. Orang ceramah pun mati. Sedang khutbah pun mati. Sedang tidur pun mati. Aina matakunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan didatangi kematian. Walaupun engkau berada di tempat yang terkunci, di dalam kamar, di dalam rumah, di atas tempat tidur pun mati. Maka jangan pernah takut. Kematian tidak kita cari. Tapi kalau dia datang, kita terima. Apa beda kami mati di Sumatera? Apa beda kami mati di Batubara dengan kalian mati di Papua? Kalian akan gugur sebagai syahid. Andai terjadi, maka itu adalah syahid. Apa arti syahid? Syahid artinya dua. Satu, syahid disaksikan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat turun mempersaksikan kalian. Syahid artinya menyaksikan. Apa maknanya? Sebelum mati, malaikat mengepakkan sayapnya dan malaikat menunjukkan tempat kalian di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia adalah mati syahid. Sebagaimana resolusi jihad melawan Belanda, melawan Jepang, melawan PKI, semua mereka syahid. Maka kalian wahai pasukan TNI yang ada di Papua yang berjuang, andai ajal sampai, sesungguhnya kalian sedang menjemput syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hidup seorang muslim, iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Kalaulah tidak ada jihad, sampai hari ini kita masih dijajah Belanda. Kalau tidak ada jihad, sampai hari ini kita masih dijajah Jepang. Kalau tidak ada jihad, tidak ada Indonesia. 10 November, Hari Pahlawan. Tapi jangan lupa, 10 November Hari Pahlawan, setelah dikeluarkan resolusi jihad. 22 Oktober, keluar resolusi jihad. Yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Jombang, dari pesantren Tebu Ireng, bersama para ulama. Siapa yang mati melawan Belanda, mati syahid. Siapa yang bersekongkol dengan Belanda, mati konyol, pengkhianat, neraka jahanam tempatnya. Maka sekarang pun kalian berjuang. Siapa yang lari dari perang, maka sesungguhnya dia adalah tawalli yaumaz zahaf,
berpaling ke belakang, lari dari jihad, itu adalah salah satu dosa besar. Ujung tombak perjuangan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia ada di ujung tangan kalian, ada di ujung otak, hati, pikiran kalian. Perempuan-perempuan, istri-istri Kartika Chandra Kirana yang sedang duduk di rumah, mereka nampaknya sedang memandikan anak. Sesungguhnya mereka juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Di tengah malam mereka berbangun, mereka sholat tahajud, berdoa kepada Allah, minta supaya suaminya selamat, supaya suaminya sehat, suaminya pulang. Kami semua di sini mendoakan supaya komandan, semua pasukan pulang dalam keadaan selamat insya Allah. Tapi andai ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Itu hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah bagaimana sholat jenazah. Orang yang mati syahid, terbunuh, maka jenazahnya dikuburkan dengan bajunya, tidak dikafani. Begitu yang terjadi pada syuhada Badar, syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah pada perang Uhud, dibiarkan dengan bajunya. Mereka didoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Keluarga yang ada di tanah air melaksanakan sholat ghaib karena jenazahnya jauh, tapi sesungguhnya mereka berbahagia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Mereka hidup, kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka bersama dengan Allah, mereka mendapat rezeki yang tidak pernah putus. Kita yang masih dalam ujian, ujian ekonomi, ujian politik, ujian kekuasaan, ujian silaturahim. Mereka yang sudah gugur, mereka sudah lepas. Ketika melawan Belanda ada yang syahid, ketika melawan Jepang ada syahid, ketika melawan G30 SPKI ada yang syahid, dan ketika mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia gugur saudara kita. Maka sesungguhnya mereka tidak mati, mereka bukan mati konyol, mereka adalah pejuang, mereka adalah syuhada, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jangan tinggalkan wirid. Ada bacaan-bacaan pilihan yang dibaca di awal hari dan di awal malam. Di awal hari habis subuh, di awal malam habis maghrib. Di awal malam habis maghrib dibaca, dijaga Allah sampai subuh. Di awal hari habis subuh dibaca, dijaga Allah sampai maghrib. Bacaannya itu adalah pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas Qul Huwallah. Nanti kita baca sama-sama, rekamannya itu dipotong supaya didengarkan di sana, diikuti bacaannya. Kalau hafal, kalau tidak hafal, ikuti saja bacaan yang kami baca siang ini. Al-Fatihah 1 kali, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis. Dibacakan la ilaha illallah, ditutup dengan solawat. Itulah 9 bacaan. Dibaca habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Kita baca bersama-sama, kita kirimkan untuk almarhum, almarhumah, untuk saudara-saudara kita, dan nanti video bacaan ini dipotong, dibagikan kepada komandan, dibagikan kepada pasukan, dimasukkan ke handphone supaya didengarkan habis subuh, didengarkan habis maghrib. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar 3 kali. Setelah itu dibacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallah 3 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pangkal Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat kursi satu kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Akhir Al-Baqarah satu kali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Salawat. Sebelum baca salawat, la ilaha illallah. Bagus 40 kali angka kesempurnaan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin birahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Ditutup dengan selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kalau kebetulan ada yang sakit, ada yang demam panas, ada yang diganggu jin, ada yang kerasukan, ada yang mentalnya terganggu, bacakan juga 10 ini bersama-sama beramai-ramai ke dalam air, lalu airnya diminumkan, digosokkan ke kepala, ke badan, dimandikan pagi, petang, sampai dia diberikan Allah Ta'ala kesembuhan. Yang ketujuh, yang terakhir sekali adalah doa. Tidak perlu pakai bahasa Arab. Orang Jawa berdoa pakai bahasa Jawa. Orang Batak berdoa pakai bahasa Batak. Orang Bugis, Makassar berdoa. Siapapun, orang Banjar, orang Sunda, orang Melayu, yang perlu pakai bahasa Arab 4 saja pembukaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Setelah itu berdoalah, minta sama Allah. Ya Allah, kuatkan aku, lindungi kami, komandan kami, pasukan TNI kami, anak kami di rumah, istri kami, kuatkan hati kami, selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan kami dari penyakit, selamatkan kami dari musuh, berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah. Apa yang terlintas di hati, apa yang terlintas dipikirkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 amalan-amalan sebagai bekal komandan, sebagai bekal pasukan. Tidak hanya dari Yonib 126 Kala Cakti, tapi dari seluruh pasukan kita, dari TNI, dari Polri, dimanapun yang sedang berjuang. Ini wasiat umum, boleh diamalkan. Mudah-mudahan menjadi penguat hati, penguat pikiran. Kalau kita sudah kuat, insya Allah badai ujian ini akan berlalu dan Indonesia tetap jaya. Kita menuju kemakmuran, baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang, untuk keluarga yang ditinggalkan, ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang berjuang dimanapun mereka berada, berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Allahumma qawi imanahum, kuatkan imannya, wasahi ajsadahum, sehatkan badannya, waj'alhum minar rasyidin, jadikan mereka berhati lurus, berkata lurus, berfikir lurus, beramal lurus. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami ya Allah, engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup engkau saja yang menolong kami, menolong komandan kami, menolong pasukan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. U'idzukum bi kalimatillah, aku mohon kepada engkau ya Allah, dengan namamu yang mulia, dengan asmaul husna, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antahfaza junudana, engkau jaga pasukan TNI yang sedang berjuang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina, Allahumma hawin alaina, ringankan kami waktu melewati sakratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk komandan, untuk TNI yang sedang berjuang. Begitu juga bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk jamaah yang hadir ini semua.
Jangan lupa doakan komandan kita, doakan pasukan kita. Mudah-mudahan Allah juga menjaga kita semua insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.